Ya, oke, Shalom. Ya, kembali lagi di pembelajaran agama. Kita sekarang telah memasuki bab 13. Bab 13 ya. Nggak kerasa ya, kita tinggal satu bab lagi mencapai bab terakhir, yaitu bab 14. Dan bab terakhir nanti, habis itu nanti akan ada ujian akhir semester gitu. Nah, di bab 13 ini kita akan belajar sama seperti bab 12. Jadi ini lanjutannya dari bab 12. Nah, nanti silakan dicatat judulnya ya. Oke. Buat yang belum cuci tangan silakan cuci tangan dulu, buat yang belum makan silakan makan dulu, dan buat yang belum mandi silakan mandi dulu ya. Jangan sampai kalian nggak mandi. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memasuki bab baru, kita akan belajar lagu rohani terlebih dahulu. Lagunya ini judulnya itu Mengenalmu ya. Judulnya Mengenalmu. Oke, nanti habis kita belajar lagu ini, nanti kalian silahkan catat lagunya Mengenalmu. Ini adalah salah satu lagu favorit rohani saya. Dan silahkan catat liriknya, Mengenalmu. Jika sudah dicatat, kita akan belajar lagunya bareng-bareng. Kita ingin besok kita berdoa, besok kita masuk materi bab 13. Oke, siap? Oke. Kita sama-sama nyanyi ya. Bila kau buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oke, mari kita ulangi lagu ini dari awal. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
ada. Ku ada untuk mencari penyembahmu, ku ada. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah dan agung mulia Tuhan. Benar ya Bapa, kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, pada saat hal ini Tuhan, kami mau belajar bab baru pada pembelajaran agama Kristen, yaitu bab 13 Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran materi ini. Kau berikan hikmat, Kau berikan pikiran seorang murid, telinga seorang murid, kami bisa dengar-dengar akan Kau Tuhan Yesus, dan kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan apa yang disampaikan oleh guru, urapi, bibir, telinga, mulut saya Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya siap apa yang dikeluarkan, apa yang disampaikan kepada murid-murid melalui video ini, semuanya berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, kami siap, berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan dicatat. Bab 13 ini judulnya Disiplin Wujud Ketaatan pada Firman Tuhan. Sekali lagi, disiplin wujud ketaatan pada firman Tuhan. Nah, di bab 13 ini, sebelum kita masuk lagi, tadi kita udah melakukan menaikkan lagu rohani kepada Tuhan. Kita sudah belajar lagu ya, dan juga kita akan membahas sebelumnya pada bab 12. Nah, jadi kita sebelum masuk ke bab 13 kita sedikit mengulas bab 12 dulu. Nah, bab 12 itu kita belajar apa sih? Bab 12 itu kita belajar disiplin sebagai ketaatan. Jadi kita belajar bahwa disiplin itulah sebagai wujud ketaatan, kayak gitu, taat kita. Nah, di bab 13 inilah kita mempraktekannya ketaatan kepada firman Tuhan. Seperti itu. Apa yang kalian dapat pada bab 12? Jadi menurut kalian, yang kalian dapat itu di bab 12 apa sih? Silakan tulis di kolom komentar. Oh iya, buat yang nonton jangan lupa absen di kolom komentar ya, kayak gitu. Supaya saya tahu nih, mana anak yang melihat, terus mana anak yang belum melihat, bahkan ada yang belum mengerjakan tugas. Makanya di absen, dan juga apa yang diperintahkan kalau kalian tulis apa yang kau dapat di bab 12, kau tulis di kolom komentar, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah di bab 12 nih, disiplin merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesungguhan hati dan komitmen, yang dilakukan teratur sehingga menjadi suatu kebiasaan dan gaya hidup. Sekali lagi ya, disiplin merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesungguhan hati dan komitmen, yang dilakukan teratur ya. Maksudnya teratur itu ya setiap waktu, setiap hari atau apapun itu, sehingga menjadi suatu kebiasaan dan gaya hidup, seperti itu ya. Silakan dicatat itu. Tapi kalau kalian mau nulis menurut kalian sendiri ya nggak apa-apa, seperti itu. Oke. Selanjutnya juga, nah nih, sudahkah Anda mengerti dengan materi bab 12? Kalau kalian belum mengerti, silakan tanya di kolom komentar ya, karena minggu depan kita akan ulangan nih. Terus, sudahkah Anda mengerjakan semua tugas-tugasnya? Udah belum tuh? Ayo, yang belum kerjain tugasnya ya. Kalau ada kesulitan yang nggak ngerti tanya gitu. Nah, iya nih ada ulangan harian bab 12. Jadi minggu depan kita ulangan harian bab 12. Harusnya sih sekarang nih, cuman judul minggu depan lah kayak gitu. Sistemnya sama dengan paket ya. Makanya jadi tiap-tiap orang beda gitu. Oke, lanjut. Nah, pembahasannya di bab 13 kita lebih ringkas, lebih sedikit. Yang di sebelum-sebelumnya ada 5 poin pembahasan, dan di bab 13 ini kita cuma membahas 4 poin saja. Yaitu poin yang pertama, poin yang A, disiplin menurut ajaran Kristiani gitu. Jadi menurut ajaran Kristiani itu disiplin itu kayak gimana sih? Yang kedua, yang B, hubungan disiplin dengan ketaatan pada firman Tuhan. Yang C, manfaat disiplin bagi remaja Kristen, manfaatnya itu. Dan yang terakhir, penutup. Nah, sekarang kita di video ini akan membahas bagian A-nya dulu saja, yaitu disiplin menurut ajaran Kristiani. Silahkan catat ya.
Sekarang poinnya yang A, disiplin menurut ajaran Kristiani. Silakan catat. Poin yang pertama, kedisiplinan yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi di kedisiplinan kita itu yang berkenan kepada Allah. Berarti disiplinnya ini berdasarkan pada Alkitab, karena Alkitab sendiri ini adalah firman Tuhan. Nah, jadi melalui Alkitab ini kita dituntun dan diberikan arahan bagaimana kita sesuai hidup sesuai dengan firman-Nya gitu. Jadi sehingga jika kita sudah hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan berkenan kepada Allah. Makanya inilah pedoman kita nih, Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi adanya adalah menjadi pedoman buat kita bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi karena kita sudah menaati dan juga mengikuti apa yang dikatakan oleh firman-Nya, maka hidup kita berkenan kepada Allah. Sama halnya karena kita telah menuruti semua keinginan orang tua kita atau mengikuti aturan yang ada di rumah, maka kita berkenan kepada orang tua. Kamu anak yang baik, kayak gitu. Contohnya kan kayak ada aturan di rumah bahwa harus ada bantu-bantu orang tua, kalau enggak bangun pagi, kalau enggak ngapain lagi nih, kalau yang ada aturan di rumah nggak boleh pulang malam gitu. Jika kau turuti semua apa yang ada aturan di rumah, maka kau akan berkenan pada orang tuamu. Jadi misalkan kalau kau tidak menuruti aturan yang ada, misalkan kau pulang malam dan kau anaknya malas di rumah, jarang bantu orang tua, terus kau anaknya suka ngelawan, itu nggak berkenan pada orang tua. Kamu nyakiti hati mamamu, kamu nyakiti hati papamu, sudahlah kayak gitu. Kita end saja. End. Itu ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk berkenan kepada Allah? Kita mengikuti setiap apa yang ada di firman ini. Nah, selanjutnya ada caranya lagi nih. Caranya kita selain kita menuruti firman-Nya, sehingga kita berkenan kepada Allah, yaitu cara selanjutnya adalah kita berdoa gitu. Disiplin berdoa. Jadi kita berdoa terus harus disiplin. Entah itu engkau mempunyai waktu tersendiri engkau berdoa setiap kali bangun pagi atau sebelum tidur, atau engkau ada mesbah keluarga atau berdoa bareng-bareng secara keluarga, itu bagus, keren sekali. Dan juga disiplin membaca kitab. Nah, jadi engkau harus rajin. Rutin minimal engkau baca sehari 1 pasal. Itu udah paling sangat amat minimal. Jangan sampai kok minimal 1 ayat, jangan kayak gitu. Jadi kok mempunyai target dalam hidupmu, engkau harus sehari harus baca berapa pasal tuh, terserah dengan komitmen Anda seperti itu. Jadi ibarat kata adalah seperti saya sudah jelaskan di dalam kelas, bahwa engkau biasakan membaca kitab seperti halnya engkau membiasakan Anda sikat gigi, seperti itu. Jadi jika saat itu kau nggak sikat gigi, maka kau akan terasa tidak nyaman. Jika kau berbicara, jika kau makan makanan apa, itu sama halnya ya itu tuh maksudnya perumpamaan ya. Jadi kan kalau kau nggak baca Alkitab, yaitu sesamanya kalau ini perumpamaan yang paling sederhana kayak gitu. Kau tidak sikat gigi atau enggak, kau nggak mandi seharian tuh kayak gitu. Jadi bagi kalau kau nggak baca Alkitab, maka kehidupan rohanimu pun pasti bakal nggak nyaman gitu. Jadi di saat ada masalah, di saat ada apapun yang iblis atau godaan yang datang menerpamu, jadi engkau goyah di situ. Jadi ya nggak bisa dilawan seperti itu. Jadi jatuh akhirnya, jatuh dalam dosa. Seperti hanya kayak kita pun karena kita nggak mandi ya, karena kita nggak sikat gigi ya, jadi kitanya pun nggak enak, nggak nyaman, sehingga kalau ada orang ingin dekat sama kita pun kita menjauh. Nah itu tuh. Tapi jangan sampai Mister, saya mah udah biasa jarang mandi, saya nih liburan di rumah jarang mandi. Aduh, jangan kayak gitu. Jangan sampai engkau di rumah engkau jarang mandi. Aduh, nih baunya sampai sini nih. Aduh, bau banget nih. Nah kayak gitu ya. Nah, merenungkan Alkitab. Jadi setelah engkau membaca Alkitab, engkau merenungkannya, ya, merenungkannya.
Jadi jika engkau mempunyai renungan harian itu lebih bagus. Jadi ada di Alkitab, terus engkau baca lagi renungan harian. Jadi apa yang engkau dapat dari Alkitab, terus apa yang engkau dapat dari renungan itu double, keren banget kayak gitu. Seperti hanya engkau makan spaghetti, terus engkau makan makanan kesukaan yang lainnya, engkau makan dua-duanya, itu lebih luar biasa, lebih mantap seperti itu. Oke, selanjutnya disiplin ini akan menghasilkan pertumbuhan iman dan ketaatan kepada Allah. Jadi setelah kita melakukannya ini setiap hari dan setiap waktu, maka ini akan menumbuhkan iman kita. Kita semakin kuat dan kita semakin tak tergoyahkan. Jadi di saat ada masalah datang, kita nggak tiba-tiba langsung galau dan Tuhan, iya nggak gitu. Jadi engkau langsung bersikap positif kok. Bahkan kalau bisa pun engkau langsung mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Jadi misalkan engkau ada masalah nih, tiba-tiba gitu, terus engkau langsung mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu yang keren tuh. Jadi misalkan engkau lagi bawa motor, tiba-tiba engkau ditabrak gitu, engkau jatuh, motor merusak, kakimu patah, kok nggak nangis, Tuhan kakiku patah, kok nggak, woi sialan lu kayak gitu. Jangan, terus terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu yang keren tuh. Jadi susah, ya emang tapi itu yang keren seperti itu. Jadi jangan sampai misalkan kau lagi jalan terus tiba-tiba engkau serempet, woi sialan lu kayak gitu. Jangan, engkau itu tidak mencerminkan anak Tuhan, jangan ya kayak gitu. Jadi karena iman kita udah kuat, jadi kita tidak tergoyahkan dengan masalah yang datang. Ya, meskipun kita masih ada sifat kemanusiaan, sifat kedagingan kita, tetapi itu masih bisa dikalahkan oleh roh kita, oleh roh Tuhan. Jadi karena kita menang karena atas dasar oleh Roh Kudus. Jadi daging itu lemah, roh itu penurut. Jadi misalkan kalau roh Tuhan udah ada di dalam kita, apa yang Tuhan inginkan kita ikut. Meskipun daging ini kita lemah, kayak kita ini doa nih, bangun pagi, aduh ngantuk nih, tapi karena roh kita kuat, ayo kamu harus doa. Roh itu penurut, oke, gua doa. Itu ya kalian. Meskipun daging kita lemah, aduh ngantuk nih kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, tadi yang dicaranya itu ada ya mengabarkan kabar baik ya. Ini entah intinya kalian memberitakan kabar baik, entah itu kalian men-share ayat, men-share kebaikan Tuhan, atau men-share lagu rohani atau apapun itu, engkau harus tetap share kayak gitu, share. Jangan sampai engkau tabu akan kerohanianmu sendiri. Itu jadi karena engkau jarang men-share itu ke kehidupan keluar, maka itu akan menjadi disi dalam kehidupanmu. Contohnya kayak gini, engkau berani nggak engkau di saat bermain dengan teman-temanmu engkau bilang Tuhan Yesus? Mungkin ada suatu keraguan dalam ke hati atau bahkan dalam mulutmu. Jadi ya yakin nggak sih ini kayak gitu? Jadi kayak agak gak enak gitu. Jadi kayak misalkan lagi di tempat ramai nih, terus engkau ada dengan kata Tuhan Yesus tuh kayak semacam itu menjadi hal yang tabu buat kalian di tempat umum. Seperti itu, jangan sampai tuh. Jadi kalau bisa engkau memperkatakannya itu, jadi engkau memperkatakan firman Tuhan setiap hari, engkau men-share ayat atau apapun itu. Jadi engkau harus memberitakan kabar baik seperti itu ya. Terus samanya kayak saya pun kalau teman saya lagi ngumpul sama teman-teman yang mayoritas beda agama, terus saya tetap berdoa di patangan, berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas makannya. Berdoa walaupun tuh di muka umum, makan di tempat bakso, atau makan di mana di keramaian di KFC, tetap berdoa. Kita mencerminkan kehidupan anak Tuhan. Jangan sampai kau malu. Lagi makan ayam nih KFC di Mac, ya KFC lah, masa makan ayam KFC di Mac, ya pokoknya lagi makan gitu. Terus kau mau doa, terus kan di tempat ramai banyak orang, aduh malu. Enggak kayak gitu. Jangan sampai kalau doa, buktikan bahwa kerohanianmu itu engkau pantaskan untuk kau tonjolkan seperti itu. Jangan sampai engkau tutupi seperti itu. Engkau harus jadi anak terang. Oke. Lanjut di poin keempat ya. Di poin keempat nih, contoh kedisiplinan dari Alkitab
itu adanya contoh Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Jadi kita mengambil dua contoh kedisiplinan yang sangat amat luar biasa, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Nah, seperti itu. Nah, contohnya apa sih kalau di Tuhan Yesus itu? Nah, di contoh Tuhan Yesus itu, nah ini ada, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus itu kedisiplinannya selalu hadir dalam pertemuan ibadah dan mengajar di sana. Jadi Tuhan Yesus itu selalu hadir di pertemuan-pertemuan ibadah, selalu mengajar itu setiap hari Sabat. Dan itu ada terdapat di Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Mari kita buka ya. Kita buka di ayatnya di Lukas. Nah, Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Oke, saya akan bacakan ya. Beginilah firman Tuhan, kita baca dari perikop ini, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kalau bisa baca bareng-bareng, pokoknya kau bisa kau belajar dan kau buka video ini, kau siapkan Alkitab seperti itu. Oke, mari kita baca-baca. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum di sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan dia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ayat 35, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Ayat 36, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang pada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa dia memberi perintah pada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Ayat 37, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Jadi karena waktu itu Yesus datang ke rumah ibadat dan dia mengajar, tiba-tiba ada orang yang kerasukan. Jadi ini poinnya adalah bahwa Yesus selalu hadir di pertemuan-pertemuan ibadah dan dia selalu mengajar. Disiplin taat selalu datang. Nah, ini kita nih udah sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita sudah hidup dalam kasih karunia. Ibadah kita cuma ibadah raya hari Minggu. Tapi alangkah lebih engkau sangat amat kasihannya bahwa engkau sudah hari Minggu, engkau dikhususkan untuk ibadah, tapi engkau nggak beribadah. Itu alangkah sangat kasihan sekali. Jangan ya, jika engkau hari Minggu engkau khusus untuk ibadah. Kalau kau mau ada acara, kalau engkau mau ada kegiatan kemana, utamakan ibadah dulu. Setelah ibadah baru engkau boleh kemana kayak gitu. Kalau nggak, misalkan kalau acaranya pagi-pagi, usahakan kau sorenya kau ibadah. Kan di sini waktu kita untuk dekat sama Tuhan tuh kita mengenal waktu. Misalkan tapi kan gereja aku nggak ada yang ibadah sore. Ya, kembali lagi tangan kalian. Entah itu kalian mau tetap stay, maksudnya engkau mau tetap datang ke Tuhan tanpa melihat gereja. Tapi kan saya udah bertumbuh di gereja itu, tapi masalahnya gereja itu nggak ada ibadah sorenya. Oke kan kau nggak tiap hari gereja di tempat luar, karena kau ada acara, kau nggak bisa ibadah pagi dan gerejamu juga tidak ada ibadah sore, maka kau tetap harus datang sama Tuhan, gimana pun caranya. Tapi kan misal Tuhan maha pengasih, pokoknya dia mengerti kok ya. Terserah Anda ya, pokoknya sangat amat disayangkan sekali seperti itu. Oke, selanjutnya mengambil waktu doa setiap pagi. Tuhan Yesus selalu mengambil waktu doa setiap pagi, bahkan sebelum dia diserahkan ke tangan para orang-orang Farisi yang akan disalib. Pokoknya Tuhan Yesus yang mau disalibkan tuh, kan Tuhan Yesus kan berdoa di taman apa ya? taman apa? Di Taman Getsemani. Nah, itu tuh dia berdoa tuh. Tapi yang murid-murid lainnya tidur. Ini tuh ada ayat ini. Di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Beginilah firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar.
dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Tuhan Yesus selalu tiap pagi dia selalu mengambil waktu untuk berdoa. Keren banget. Dan di Lukas 4 kita lihat lagi di Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Yesus mengajar di kota-kota lain. Beginilah firman Tuhan. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Di ayat 44, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Oh, jadi maksudnya di Lukas 4 ayat 42. Jadi ini masih berkaitan di yang poin pertama, yaitu Tuhan Yesus hadir di pertemuan ibadah dan mengajar. Nah, ini ayat yang mengajar ya nih. Kayak gitu ya. Jadi ini contoh Tuhan Yesus ada dua ya. Dan inilah dia selalu datang di pertemuan ibadah dan mengajar. Dan selanjutnya juga dia datang tiap pagi benar dia berdoa. Lalu contoh selanjutnya itu adalah Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini ada contohnya, yaitu dia mematuhi kehendak Roh Kudus. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus pengen pergi ke Asia gitu. Nah, tiba-tiba Roh Kudus melarangnya, engkau jangan pergi ke Asia dan engkau harus bergerak ke Makedonia dulu, yaitu Filipi. Nah, yang di kota Filipi ini, nah ini kan Filipi ini kan ada di daerah bagian di Yunani. Yunani ini termasuk Eropa. Jadi Rasul Paulus ini taat. Tadinya dia mau memberitakan Injil ke Asia, tiba-tiba Roh Kudus melarangnya dan harus kau pergi ke Eropa dulu. Taat nih. Kenapa sih? Pasti timbul terus coba pertanyaan, kenapa kok Roh Kudus melarang nih? Kadang kan niatnya Paulus baik seperti itu. Nah, karena jemaat-jemaat Tuhan yang di Yunani ini, terus anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ini butuh yang namanya penguatan nih dari Rasul Paulus, makanya butuh panggilan di sana. Nah, setelah di sana dikuatkan, bahkan dia bisa menembus kabar baik itu, firman Tuhan itu bisa tersebar di istana-istana, di istana kerajaan dan di penjara-penjara gitu. Jadi meskipun pada waktu itu Paulus di penjara, nah dia di penjara pun dia tetap mengucap syukur, dia tetap bisa memberitakan kabar baik di penjara dan juga sampai ke istana seperti itu. Ini ada di Filipi 1 ya. Kita buka di Filipi 1. Nah, di Filipi 1 ini di ayat 13, sehingga di ayat 12, aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi orang-orang di istana pun mengetahuinya, dan juga orang-orang di penjara pun mengetahuinya. Jadi dia pun selama di penjara pun tidak mengeluh, kenapa sih gitu. Tapi dia mengucap syukur, tentu dia memberitakan kabar baik seperti itu. Dia taat gitu. Jadi meskipun dia misalkan dia berpikir kayak gini, coba di seandainya aku pergi ke Asia, mungkin aku tidak akan menderita seperti itu. Tapi dia tetap nggak bilang kayak gitu, dia malah tetap taat dan mengucap syukur seperti itu. Oke, lanjut ya. Di poin selanjutnya, nah dilihat dari sejarah gereja, jadinya itu adalah penginjilan ke Asia itu bergerak dari Eropa. Jadi sebelum ke Asia dulu, penginjilan itu bergerak dari Eropa. Setelah dari Eropa baru menyebar ke Asia. Ini terlihat dari pembelajaran sejarah gereja. Oke, lanjutnya di poin selanjutnya. Disiplin menurut ajaran Kristiani, yaitu wujud ketaatan yang di dalamnya ini mengandung janji atau komitmen untuk melakukan dengan setia semua firman Allah. Jadi bagi orang Kristiani, kita melakukan disiplin ini adalah suatu tindakan kita, wujud janji kita atau komitmen kita untuk kita menaati kepada firman Allah seperti itu. Jadi
Jika kita tidak adanya kedisiplinan, maka kita tidak adanya tindakan gitu bahwa kita ini mencontohkan bahwa kita ini taat kepada firman Allah gitu. Makanya perlu adanya disiplin. Jadi dengan adanya disiplin ini, makanya wujud tindakan komitmen kita terhadap firman Allah gitu. Sehingga jika kita telah berkomitmen dan kita taat kepada Tuhan, maka itu sudah menandakan bahwa kita cinta sama Tuhan. Jadi ketaatan yang berasal dari kesadaran diri dan dari hati nurani kita tanpa ada paksaan, pokoknya kita sadar. Kita udah seharusnya kita disiplin, kita taat kepada firman Allah. Itu sebagai wujud tanda kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Oke, cukup sekian materinya, dan ingat, setelah membahas materi di bagian A ini, ada tugas nih. Tugasnya gampang kok, tugasnya gampang. Jadi tugasnya itu adalah tuliskan dengan jujur pengalamanmu tentang ketidakdisiplinan dan komitmenmu yang dilanggar. Jadi kau tidak disiplin dalam hal apa tuh? Kau tulis, tentu kau mau tulis itu, diketik juga boleh. Jangan lupa disertakan kayak gini, apa formatnya ya? Setelah itu kau ingat apa peristiwanya apa, tulis harinya kalau kau ingat harinya, kalau kau ingat tanggalnya tulis, kalau kau ingat bulannya tulis, kalau kau ingat tahunnya tulis, kalau kau nggak ingat antara itu ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya kau tulis kapan itu ya, kapan peristiwanya itu, kamu nggak tahu kapan, terus kamu tulis kenapa kamu melakukan itu, alasannya apa. Jadi ada 3 ya. Kamu nggak taat dalam hal apa nih? Misalkan aku pernah aku nggak disiplin, aku nggak mengerjakan tugas di sekolah. Kapan tuh? Nah, habis itu alasannya kenapa tuh? Mungkin kau lupa, atau mungkin kau karena tidak sempat, atau karena kau sakit, atau karena kau apa seperti itu. Ya. Jadi minimal, karena ini gampang ya, minimal 25 ya. Oke? Saya rasa gampang kok. Oke. Cukup sekian dari saya. Dan sampai bertemu di kemudian hari. Ya, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Ingat, jangan kemana-mana. Kalau tidak berkepentingan untuk keluar rumah, ya jangan keluar rumah. Jangan lupa cuci tanganmu. Jangan lupa engkau makan. Jangan lupa engkau mandi. Pokoknya kau harus fit ya. Kau harus sehat. Kau harus tetap semangat. Oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas materi pembelajaran A kali ini. Tuhan Yesus, kiranya kami mengerti apa yang disampaikan, dan juga saya berdoa untuk anak-anak dan untuk penonton video ini diberikan pengertian, dan juga mereka memahami apa yang disampaikan, juga mereka mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampunilah setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya di nama Yesus. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.